Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini biiznillah Allah masih berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat menuntut ilmu, nikmat talabul ilmi syar'i, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru, ya. Pembahasan yang berjudul Darul Arqam. Darul Arqam atau Rumah Al-Arqam. Darul Arqam ini bukan nama sebuah aliran, tetapi dalam pembahasan sirah itu ada sebuah tempat, sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat dakwah Nabi Muhammad SAW di awal-awal beliau mendakwahkan Islam ini. Itulah rumahnya Al-Arqam. Bahasa Arabnya Dar Al-Arqam. Sebagai pengantar, kita bawakan dulu bahwasanya Rasulullah SAW di awal-awal dakwah beliau alaihi salatu wassalam beliau membutuhkan sebuah tempat di mana para sahabat radhiyallahu anhum mereka bisa berkumpul di situ untuk mendengarkan wejangan-wejangan, mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mungkin berkumpul secara terang-terangan, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menjadikan rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai markas, sebagai tempat untuk berkumpul. Dan rumah itu terletak di Gunung Safa, ya, dan pintunya itu berada di sebelah belakang, artinya membelakangi, sehingga orang yang masuk ke rumahnya Al-Arqam ini tidak terlihat. Dan Rasulullah SAW menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk dakwah beliau, ya. Dan ini terjadi pada tahun yang kelima kenabian, tahun kelima kenabian. Para sahabat berkumpul di dalamnya untuk mereka belajar dan menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah kenapa dipilih rumahnya Al-Arqam ini, ya, disebutkan bahwa Al-Arqam itu dia itu adalah seorang yang berasal dari Bani Makhzumi. Bani Makhzum. Bani Makhzum itu bersaing dengan Bani Abdul Muttalib, sama-sama orang Quraisy, tetapi di antara mereka ada persaingan, ya, persaingan keluarga. Sehingga Nabi Muhammad SAW sebagai Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani yang terpandang, keluarga yang terpandang. Maka musuh-musuh Nabi SAW itu tidak akan terpikir bahwasanya Nabi akan menjadikan tempat berkumpul itu di tempat keluarga atau di salah satu dari keluarga yang menjadi saingannya, saingan Bani Hashim. Itu di antara hikmahnya. Yang kedua, ya, disebutkan oleh para ulama sirah, Al-Arqam bin Abil Arqam itu seorang sahabat yang dia bukan sahabat yang menonjol. Jadi bukan tokoh, sehingga tidak terbayang bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, seorang keturunan Abdul Muttalib, kemudian juga para sahabat-sahabat yang lain berkumpul di rumah seseorang yang notabene tidak diperhitungkan, ya, bukan rumah tokoh. Maka ini diantara hikmah kenapa dipilih rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, ya. Baik, dari sini kita akan mengambil beberapa hikmah atau beberapa faedah terkait dengan
peristiwa atau dipilihnya rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang pertama, penulis di sini mengatakan bahwa dari peristiwa ini kita bisa mengambil faedah ahammiyatu sholatil jama'ati fil masjid. Pentingnya sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Fasyattan baina sholatil fardi fi manzilihi wahidan wa sholatihi ma'i ikhwanihil muslimina yata'allamu minhum al-kayfiyatal amaliyata lis-sholat. Jauh beda antara seseorang sholat sendiri di rumahnya dengan seseorang sholat bersama saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin, yang dia bisa mempelajari bagaimana praktek atau tata cara sholat. Wa yanmu bainahumus sulukal hasana wal khuluqal jamil, serta menumbuhkan akhlak yang mulia dan juga budi pekerti yang baik antar mereka. Wa bil imkani an yada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu kullan minhum yuaddi ibadatihi bimufradih. Sebenarnya bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempersilahkan kepada para sahabat agar kalian beribadah sendiri-sendiri, bisa saja. Walakinna hadza la yuhaqqiqu qiyamal mujtama'il muslimil mutarabit. Akan tetapi ini tidak menunjang terjadinya atau terrealisasinya masyarakat Islam yang ada keterikatan satu sama lain. Wa mubadarati Rasul sallallahu alaihi wasallam ila hadzal amri tadullu ala wujubi sholatil jama'ati fil masjid ma'al muslimin. Dan bersegeranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih tempat berkumpul, ini menunjukkan wajibnya sholat jamaah di masjid bersama kaum muslimin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sholat itu sudah diwajibkan sebelum Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj itu nanti kita akan lihat di tahun ke-10 kenabian. Yang diwajibkan di Isra Mi'raj itu sholat 5 kali sehari. Adapun sholatnya itu sendiri itu sudah diwajibkan dari awal-awal Islam setidaknya 2 kali, pagi dan petang, 2 rakaat. Nah, jadi namanya sholat itu sudah diwajibkan di awal-awal Islam sudah. Kalau sholat 5 waktu, kapan? Isra Mi'raj, nanti akan datang. Nah, berbicara tentang sholat jamaah rahimani wa rahimakumullah, sholat berjamaah itu para ulama berselisih pendapat memang hukumnya. Di antara yang dipilih oleh penulis di sini dan yang disokong oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah adalah bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi seorang muslim yang dia ini tidak memiliki uzur. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Para ulama mengatakan ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah di masjid. Ada lagi yang membawakan dalil dari As-Sunnah misalnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, atau ketika kedatangan seseorang yang buta yang meminta izin agar tidak sholat ke masjid karena buta, maka Nabi bertanya, apakah engkau mendengar panggilannya? Engkau dengar azannya enggak? Dengar. Kalau dengar, maka datangi. Dan di sana banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Di antaranya adalah bahwa sholat berjamaah di masjid itu 27 kali lipat ketimbang seseorang sholat sendiri. Dan kita bisa merasakan bagaimana kalau kita itu sholat berjamaah di masjid, kaum muslimin terutama kaum laki-laki.
Bagaimana kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin? Ya mungkin hari-hari kita nggak ketemu, ya karena sama-sama sibuk misalnya di kantor atau di tempat usahanya. Tetapi ketemunya di mana? Ya di masjid. Ya, dan itu salah satu dari apa? Faktor kuatnya ukhuwah Islamiyah. Coba kalau nggak pernah ketemu, ya maka akan renggang, Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum salat berjamaah di masjid, maka setidaknya kita berusaha untuk mengambil yang paling utama, yaitu apa? Atau yang lebih utama, yaitu melaksanakan salat berjamaah di masjid. Poin yang kedua, dari peristiwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, kita bisa mengambil faedah tentang ahammiyatus suhbatis salihati fi hayatil muslim. Pentingnya memiliki rekan yang baik, sahabat yang saleh di dalam kehidupan seorang muslim. Itu penting. Wal muslimu bihajatin ila suhbatin salihatin tudzakkiruhu idza nasiya. Seorang muslim itu butuh kepada rekan, sahabat, karib yang soleh. Bukan sekedar sahabat, tapi sahabat yang baik, yang soleh, yang mengingatkan kalau dia lupa. Nah ini kriterianya. Kriteria sahabat yang baik itu satu, mengingatkan kalau lupa. Wa tu'allimuhu idza jahila, mengajarinya apabila dia enggak tahu, dikasih tahu. Wa tunabbihuhu idza ghafila, dan mengingatkannya apabila dia lalai. Ya. Jadi 3. Pertama apa? Mengingatkan kalau dia lupa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ketika lupa misalnya, maka seorang sahabat yang baik akan mengingatkan. Ya. Jumatan. Oh iya, bisa jadi seseorang itu lupa kalau itu hari Jumat. Demikian juga misalnya mengajarinya ketika dia tidak tahu, ya, diberikan buku, atau misalnya diajak ke pengajian, atau misalnya dikirimkan informasi atau share info yang bermanfaat, ya. Demikian juga mengingatkan apabila dia lalai, jadi tidak dibiarkan. Kalau dibiarkan itu namanya bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu mengingatkan. Kok sudah lama nggak kelihatan ke masjid, ya. Wah saya sibuk ya. Ayo kita ke masjid lagi, ya. Sudah kangen itu masjidnya sama antum. Jadi diingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dalam hadis beliau yang sangat terkenal, perumpamaan rekan yang baik. Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su'i. Permisalan seorang teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah kahamilil miski wa nafikhil kir. Seperti orang yang berdagang minyak wangi, misk, membawa misik. Dan juga yang kedua adalah seperti orang yang meniup al-kir, yaitu pandai besi, meniup tungku, peniup tungku. Fahamilul miski imma an yuhdhika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Seorang pedagang minyak wangi itu bisa jadi dia akan memberimu, 1. Bisa jadi engkau juga akan membeli darinya, 2. Dan bisa jadi kalaupun engkau tidak mendapatkan atau tidak beli darinya, maka engkau sendiri merasakan bau wangi dari dirinya. Itu perumpamaan Nabi. Wa nafikhul kiri imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Sedangkan peniup tungku itu atau pandai besi itu bisa jadi dia akan membakar bajumu, atau bisa jadi kalau tidak membakar bajumu, engkau akan mendapati darinya, ya, bau yang tidak mengenakkan. Selesai hadisnya. Walidzalika hariyun bil aba'i wal murabbin an yantabihu li julasa'i abnaihim wa talamidhihim. Maka dari itu
penting, mesti bagi para orang tua, para pendidik, mereka memperhatikan teman-teman anak-anak mereka dan juga murid-murid mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara masalah teman, maka sebelum kita berbicara orang lain, kita berbicara diri kita dulu. Sebelum kita berbicara anak kita atau siapapun orang di luar kita, maka kita berbicara diri kita. Sudahkah kita ini memiliki teman yang baik? Teman yang baik tadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia itu bisa jadi akan memberikan kita kebaikan, baik yang sifatnya itu duniawi maupun ukhrawi maupun agama, ya. Dan bisa jadi kita akan bertransaksi dengannya, dan kalaupun tidak, kita akan mendapatinya apa? Mendapati bau yang wangi darinya, baik dan urusan dunia maupun akhirat. Sebagai contoh, teman yang baik itu ketika kita mendapatkan manfaat, kita memiliki rezeki, dia tidak akan kemudian apa? Ada dengki. Tidak apa? Tidak dengki. Justru malah dia mengucapkan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi pada apa yang Allah berikan kepada Anda. Nah, kita senang kan dapat seperti itu. Bukan malah apa? Kita ini ya menjadi sasaran dari kedengkiannya. Demikian juga ketika itu kalau kita yang punya. Kalau dia punya, mungkin dia akan apa? Memberikan kepada kita sebagian dari apa yang dia punya. Mungkin kalau dia memiliki tetapi tidak cukup, maka setidaknya apa? Dia berharap agar kita juga mendapatkan manfaat atau kebaikan seperti yang dia dapatkan. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai seseorang itu suka apabila saudaranya mendapatkan kebaikan seperti dia sendiri suka mendapatkan kebaikan tersebut, ya. Jadi bukan malah berkeinginan wah yang penting saya, enggak, ya. Tetapi apa? Dia berkeinginan kaum muslimin juga sama mendapatkan hal yang baik, hal yang mengenakan seperti yang saya dapatkan. Nah, itulah diantara contoh teman yang baik. Kalau teman yang buruk ya kebalikannya. Kalau kita dapat nikmat, bisa jadi dia akan menghembuskan fitnah misalnya, atau menebar kedengkiannya, atau muncul kedengkiannya dari lisannya, dari komennya dan seterusnya. Atau sebaliknya, ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia berharap orang lain itu kalau bisa tidak dapat nikmat seperti dia. Jadi tidak bagi-bagi atau tidak berkeinginan kebaikan itu juga tersebar bagi kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini untuk diri kita. Jadi kita milih-milih teman. Nah, sekarang kalau tadi disebutkan hariyun bil aba'i wal murabbin an yantabihu li julasa'i abna'ihim. Mestilah seorang ayah, seorang bapak dan juga para pendidik itu mereka memperhatikan teman-teman anak-anak mereka. Gak apa-apa, ya. Kita ini membesarkan anak kita bukan berarti ketika anak itu kemudian sudah besar, sudah balik, udah lepas, kamu pokoknya sekarang udah bebas, ya. Kamu sudah remaja, kamu boleh bertindak sesuka hatimu. Enggak juga, ya. Tidak, tetapi penting bagi seorang orang tua itu tetap memperhatikan dengan siapa anak kita berteman. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika meninggalkan anaknya Ismail dan Hajar, ya ditinggal. Sampai akhirnya kembali dalam keadaan Nabi Ismail itu sudah besar dan sudah menikah. Dilihat, ya. Maka dilihat gimana kamu dapati kehidupanmu. Nabi Ibrahim bertanya kepada mantunya. Si mantu ini dia nggak tahu kalau itu tuh bapaknya suaminya, yaitu Nabi, seorang Nabi besar, Nabi Ibrahim. Ya, kami ini kehidupannya susah, ya. Kami ini hidupnya susah, makannya cuma begini dan begitu. Sudah.
Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Bilang ke suamimu nanti suruh dia ganti palang pintunya. Nah, udah. Nah, akhirnya apa? Nabi Ismail datang dan Nabi Ismail paham, oh itu bapaknya itu Nabi Ibrahim, dan memerintahkan apa? Agar istrinya yang sekarang ini diganti karena tidak baik. Ibrah pelajarannya adalah bahwa orang tua itu bukan berarti kemudian cul ketika dia itu apa? Sudah misalnya melihat anak sudah besar, udah kamu milih jalanmu sendiri. Enggak. Kita masih berkewajiban untuk apa? Mengingatkan, untuk memantau dan juga apa? Mengarahkan. Tentunya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya sudah besar, ya sudah besar itu diarahkan itu tentunya apa? Lebih sulit ketimbang mengarahkan ketika masih kecil. Maka bagi jamaah sekalian yang mungkin putra atau putrinya masih kecil, maka tanamkan hal tersebut, ya. Ketika sudah besar bukan berarti kemudian apa? Telat, waduh udah telanjur, ya masih bisa, masih bisa. Dan alangkah banyaknya ya kerusakan itu muncul bukan karena apa-apa, tapi karena pertemanan yang salah, baik teman offline maupun teman online. Nah, ini repot. Kalau zaman sekarang itu teman online itu nggak terbatas, dari mana-mana saja itu, ya subhanallah. Semoga Allah menjaga kita dan juga anak-anak kita serta anak-anak kaum muslimin semuanya. Amin. Yang ketiga, dari kisah ini kita bisa mengambil faedah ahamiyatut tarabuti wat tawasuli bainal muslimin. Pentingnya membangun tarabut, keterikatan serta jalinan komunikasi antara kaum muslimin. Terlebih ketika seseorang itu berada di negeri yang di situ kaum musliminnya itu minoritas, ya. Minoritas. Maka hendaknya mereka memperhatikan untuk memiliki masalah keterikatan atau komunitas yang positif ini, di mana mereka bisa bertawun antar satu dengan yang lain dalam kebaikan dan saling menguatkan, ya, saling menguatkan dan juga saling menjaga keimanan. Karena bagaimanapun juga serigala itu akan memangsa domba yang terpisah. Nah, itu serigala itu akan memangsa domba yang terpisah. Terpisah dari apa? Dari kawanannya. Ya, maka penting kita berusaha untuk mencari komunitas, ya, mencari kegiatan yang di situ kita mendapatkan faedah baik yang sifatnya ukhrawi pertama dan juga sifatnya duniawi yang kedua. Yang keempat, pentingnya tarbiyah atau pendidikan, ya, wat ta'ahud serta controlling al-mustamir yang berkelanjutan fi amaliyatil islahi wat taujih, dalam proses perbaikan dan juga pengarahan. Jadi ya ini untuk kita juga, untuk kita dan keluarga kita. Ketika kita mendidik itu bukan cuma ngasih tahu 1, 2, 3 kerjakan, tinggal, enggak. Tetapi apa? Kita harus mau capek. Gimana, sudah belum? Oh belum. Kenapa? Ada masalah apa? Enggak bisa ini dan itu. Jadi apa? Harus dita'ahud, diperiksa, dikontrol terus, ya, dalam perbaikan. Contoh yang simpel saja, tapi bukan hal yang simpel. Masalah sholat, ya, masalah sholat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah salat. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha. Allah mengatakan wastabir, bukan wasbir. Wastabir itu maknanya lebih kuat ketimbang wastabir. Wastabir, kalau wasbir artinya dan sabarlah kamu. Kalau wastabir itu maknanya dan terus kamu bersabar, ya, dalam apa? Dalam memerintahkan masalah sholat. Hari ini anak kita umpamanya sholat, ya, masih kecil kan, belum tentu besok itu apa seperti hari ini. Jadi harus dikontrol terus.
sholat yang penting cepat, ya, bahkan nggak pakai wudhu misalnya. Apalagi anak-anak yang sudah besar, sudah lewat 10 tahun. Yang kita bicarakan ini adalah anak-anak yang memang sudah disuruh sholat. Kalau masih 5 tahun, 6 tahun, ya 7 tahun itu belum disuruh sholat. Tetapi kalau sudah masuk tahun ke-8, selesai 7 tahunnya sempurna, tahun 8 suruh sholat, ayo sholat, ya, sholat dengan segenap, ya, rentetan sholat, wudhu, diajari wudhu, ya. Terus seperti itu selama 3 tahun, 10 tahun sudah dianggap seseorang itu apa? Sudah harus melaksanakan sholat, dan kalau tidak sholat maka dipukul, ya. Nah, selama itulah kita itu bersabar. Bukan hal yang mudah. Makanya Allah mengatakan wastabir 'alaiha, dan terus-teruslah bersabar. Ya, sholat 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Waktu subuh kadang apa? Ya susah bangun anak-anak. Tapi harus kita ajak untuk bangun, kita ajari. Ya. Waktu zuhur, waktu asar, ya itu mungkin di sekolahnya. Kalau sekolahnya memperhatikan masalah sholat kan itu kan. Kalau enggak, waktu maghrib, ya itu juga apa? Kalau anak itu sudah pulang atau kalau bapaknya sudah pulang. Jadi memang betul-betul kita harus apa? Ya, senantiasa mengontrol untuk yang namanya memperbaiki. Fala budda fil islahi minat tarbiyah. Dalam perbaikan itu harus ada yang namanya pendidikan atau tarbiyah. Walaisat amaliyat tarbiyatil matlubati sahlatan wala maisurah. Enggak mudah namanya mendidik itu. Mentarbiyah itu bukan hal yang mudah. Walaisat kalimatan tuqal. Itu bukan sekedar jargon yang diucapkan. Thumma yantahi wajibul muallimu awil murabbi awid da'iyah bal 'ala ad-du'ati wal murabbin wal muallimin an yalhidu al maqsadal muhimma min daril arqam. Akan tetapi yang diperhatikan, ya, bagi kita para pendidik, kita para dai adalah lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan Darul Arqam, rumahnya Al Arqam ini, di mana beliau hinama harisar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ta'ahudi sahabatihi sa'atan ba'da sa'atin wa yawman ba'da yawm, di mana beliau itu mengontrol, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in litarbiyatihim wa taujihihim ala ainihi, agar dididik dan juga diarahkan di bawah pengawasan beliau langsung alaihi salatu wassalam wa huwa darsun muhimun likulli man yaqumu ala tarbiyati mas'ulan kana au aban au mualliman au da'iyan ila Allah. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi setiap orang yang mereka mengambil atau mengemban tugas pendidikan ini, mendidik, baik itu seorang ayah ataupun ibu ataupun pengajar ataupun dai. Jadi harus ada yang namanya apa? Controlling, ya. Ngomongnya mudah memang, tetapi apa? Marilah kita praktekkan minimal untuk diri kita dan juga keluarga kita, ya. Tidak ada masalah kita bertanya kepada anak kita sudah sholat atau belum, tidak ada masalah. Dan memang kita harus apa? Mengingatkan untuk masalah sholat. Jangan seseorang itu beranggapan udah besar ngapain masih diingatin. Enggak, kita ingatkan sudah sholat atau belum, ya. Karena bisa jadi seseorang itu apa? Tadi lalai. Bisa jadi karena pengaruh teman, maka dia meninggalkan sedikit demi sedikit perkara yang paling penting setelah syahadat, yaitu apa? Sholat. Kalau sholat itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau sholat itu, ya, itu sesuatu yang mutlak, yang nggak bisa ditawar, harus pokoknya, ya, harus. Jadi rukun Islam yang terbesar itu setelah syahadat, rukun Islam yang sifatnya amaliyah atau perbuatan yang terbesar adalah sholat. Kalau sholatnya itu saja sudah bolong, yang lain itu sudah nggak usah ditanya, nggak usah diharap. Itu pasti apa? Akan, ya, efek dominonya itu ada.
yang lain itu pasti akan ditabrak. Itu masalah sholat, ya, masalah sholat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tinggalkan seputar rumah Darul Arqam atau rumahnya Al Arqam, dan kita masuk pada pembahasan yang ke-8 yang berjudul hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah. Kita akan sedikit cerita tentang hijrah ke negeri Habasyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya di Mekah itu, mereka ditindas, mereka disiksa, ya, dan mereka disakiti, dan adapun beliau mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari pamannya Abu Thalib, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya seperti itu, Nabi mengatakan kepada mereka, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Bagaimana kalau kalian hijrah sana, pergi ke negeri Habasyah, Ethiopia. Fa inna biha malikan la yadhlimu 'indahu ahad, la yuzlamu 'indahu ahad. Di sana itu ada seorang raja Nasrani yang tidak ada orang yang dizalimi di situ. Adil. Wahia ardu sidqin, dan itu adalah negeri yang, ya, jujur, negeri penuh dengan kejujuran. Hatta yaj'alallahu ta'ala lakum farajan mimma antum fi, sehingga atau sampai nanti Allah berikan jalan keluar bagi kalian. Jadi Nabi memerintahkan para sahabat atau sebagian sahabat, kalian hijrah aja deh, ya. Kalau Nabi Allah jaga. Para sahabat pamannya itu Abu Thalib pasang badan untuk Nabi. Kalau yang lain, ya, enggak. Maka ketika itu keluarlah sebagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Habasyah dalam rangka untuk menghindarkan diri dari ujian atau cobaan atau fitnah dalam hal agama, ya, dan menjaga atau menyelamatkan agama mereka. Itulah hijrah yang pertama di dalam Islam. Hijrah yang pertama di dalam Islam. Di antara yang berhijrah ketika itu adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, mantunya Nabi, dan juga istrinya beliau, Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Abdurrahman bin Auf, Abu Hudzaifah Utbah ibn Rabi'ah, demikian juga istrinya Sahlah bintu Suhail bin Amr, demikian juga Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah, dan juga istrinya Ummu Salamah, Utsman bin Maz'un, Amir bin Rabi'ah, dan juga istrinya Laila bintu Abi Hathmah, ya. Mereka semuanya keluar sampai akhirnya, ya, mereka itu menunggu kapal, ya, supaya sampai ke negeri Habasyah. Kan kalau Habasyah itu kan benuanya benua apa? Afrika kan. Kalau Arab Saudi masih, atau Arab benua Asia, ya. Jadi mereka apa? Mereka menunggu kapal yang mau membawa mereka sampai ke sana. Dan mereka menceritakan, kami sampai di negeri Habasyah dan kami dapati di sana, ya, mereka adalah sebaik-baik tetangga, ya. Kami aman di sana untuk menjalankan agama kami. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, kami tidak diganggu dan tidak mendapati hal-hal yang, atau tidak mendengar hal-hal yang kami tidak sukai, ya. Itu terjadi pada tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian, ya. Akan tetapi hijrah ini ternyata tidak lama, karena mereka kembali setelah beberapa bulan ke Mekah. Kenapa mereka kembali? Ada kisah, ya, yang menjadi sebab kenapa mereka kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ketika itu beliau, ya, suatu ketika beliau sholat dan beliau mengimami kaum muslimin. Beliau membaca surat An-Najm,
wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Terus surat itu jamaah sekalian membuat kaum musyrikin terperangah. Kenapa? Susunan katanya itu loh luar biasa. Ya. Luar biasa bagi orang-orang Mekah yang mereka semuanya ahli syair. Ini apa ini? Ini luar biasa ini. Membuat mereka itu tertarik mendengarkan sampai apa? Sampai akhir ayat itu, sampai akhir surat itu. Yang akhir surat itu Allah mengatakan fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah saja. Mereka ini terbawa oleh apa? Oleh apa yang mereka dengar dari Al-Quran. Akhirnya tanpa disadari mereka semuanya sujud. Orang-orang musyrik itu sujud, terbius oleh kedahsyatan bahasa Al-Quran. Nah, ketika sujud, ya sebagian dari mereka akhirnya ada yang sadar, loh, kenapa kok kita begini? Ya, kenapa kita begini? Nah, masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Masalahnya berkembang isu, ya, hoax bahwa orang-orang musyrik itu sudah masuk Islam di Mekah. Gara-gara peristiwa itu, ya biasa di kita ini juga kayak gitu kan. Kadang-kadang hari ini ada kejadian apa, entar di beritanya apa? Beda. Makanya pepatah Melayu mengatakan indah kabar dari rupa. Indah kabar dari rupa. Ceritanya sebenarnya begini, ya. Tetapi apa yang diberitakan itu sampai apa? Bombastis. Nah, itulah yang kemudian apa? Sampai ke sebagian kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah. Oh, berarti kita pulang ini, pulang. Ketika mereka pulang, ya, sudah terlanjur dekat dengan Mekah atau sudah bahkan sampai Mekah, mereka baru sadar, oh ternyata beritanya tidak benar. Maka bertambahlah gangguan dan kekerasan kepada kaum muslimin, ya. Semakin ditindas, semakin disakiti. Maka Nabi SAW mengisyaratkan untuk mereka hijrah yang kedua. Kemana? Ke tempat yang sama, ke Habasyah. Nah, tentunya hijrah yang kedua ini tidak lebih mudah, kan begitu. Kalau yang pertama kemarin apa? Lolos begitu saja. Yang kedua ini yang akan menjadi cerita kita. Ketika itu berhijrahlah 83 laki-laki serta 18 wanita. Ya. Mereka akan berhijrah ke negeri Habasyah untuk yang kedua kalinya. 83 laki-laki dan 18 kaum wanita. Ketika orang-orang Quraisy mereka tahu rencana tersebut, mereka mengutus 2 orang dari pemuka orang Quraisy dan juga orang yang paling terpandang serta paling cerdasnya. Siapa mereka? Yang pertama adalah Amr bin As, yang ketika itu masih musyrik. Yang kedua adalah Abdullah ibnu Abi Rabi'ah. Ya, 2 orang pemuka dari pemuka kaum Quraisy. Oh, ke Habasyah ini disusul. Kaum musyrikin atau kaum Quraisy mereka membawa atau membawakan, ya, untuk raja Habasyah itu, yaitu Najasyi itu, hadiah-hadiah, ya, hadiah. Maka berangkatlah 2 orang ini ke negeri Habasyah dan mereka sampai di sana, ya, diterima dan mereka memberikan hadiah kepada Raja Najasyi agar atau dengan harapan agar apa? Agar mereka bisa mensukseskan maksudnya untuk mengekstradisi lagi kaum muslimin. Ya, dibawa lagi orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah supaya apa? Supaya dikembalikan lagi ke Mekah. Akan tetapi Najasyi itu bukanlah orang yang bodoh, bukan. Raja Najasyi radhiyallahu anhu, ya, ketika mendapati rombongan
yang ketika itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Terus ada lagi 2 orang dari negeri yang sama, ya, datang terus ingin membawa pulang rombongan kaum muslimin. Maka Raja Najasyi ingin tahu sebenarnya ada apa atau masalah kalian ini. Dipanggil dua-duanya. Maka berkatalah Najasyi kepada kaum muslimin yang diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya. Ma hadzal dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum. Apa ajaran yang menjadikan kalian itu meninggalkan kaum kalian, ya. Walam tadkhulu bihi fi dini wala fi dini ahadi min hadhil milal. Kalian juga enggak ikut agama saya. Kata Najasyi, saya itu Nasrani, kalian juga enggak ikut agama saya. Apa tuh sebenarnya agama kalian itu apa? Ya. Maka berkatalah Ja'far radhiyallahu anhu, wahai raja, sesungguhnya kami dahulu adalah ahlul jahiliyah, kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami melakukan kekejian, kami memutuskan silaturahmi, kami berbuat buruk kepada tetangga. Orang yang kuat di antara kami memakan yang lemah, dan kami terus seperti itu sampai datanglah Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengutus seorang rasul di antara kami yang kami ketahui betul nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan juga sikap menjaga dirinya. Dia mengajak kami untuk mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan meninggalkan apa-apa yang disembah moyang kami, ya, berupa batu dan juga berhala. Terus Raja Najasyi mendengarkan kisah tersebut, ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum yang lain, mereka mendengarkan. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya disebutkan dalam kitab sirah itu, Ja'far bin Abi Thalib itu membacakan surat Maryam. Surat Maryam. Apa itu isi surat Maryam? Surat Maryam itu isinya berisi tentang apa? Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihi salam itu lahir dari seorang Maryam tanpa seorang bapak. Ya, tanpa seorang bapak. Ya kan itu. Surat Maryam nanti silakan dilihat. Demi mendengar kisah surat Maryam itu, Raja Najasyi itu tergetar kemudian menangis. Demi Allah, sesungguhnya yang dibawa oleh, yang kalian sampaikan itu, atau yang dibawa oleh Nabi itu sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, sama, ya. Nabi Isa alaihi salam sama. Ya, Najasyi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najasyi kemudian mengatakan kepada perwakilan orang Quraisy, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Hudzaifah, Arabi'ah, pulang kalian. Demi Allah saya enggak akan melepaskan, ya, kaum muslimin ini kembali bersama kalian. Pulang. Akhirnya 2 orang ini apa? Pulang kembali ke Mekah dengan tangan hampa, ya, tangan hampa, gagal total, ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari kisah, ya, hijrah ke Habasyah yang sampai berapa kali tadi Pak hijrahnya Pak? 2 kali, ya kan? Yang pertama hijrah, terus kemudian apa? Balik ke Mekah. Yang kedua ini, ya, yang kemudian sampai disusul, ya, sampai disusul oleh perwakilan kaum musyrikin. Yang pertama, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak bisa beribadah, tidak bisa menyembah Allah di kampung mereka sendiri, di negeri mereka sendiri Mekah, disebabkan karena gangguan dari orang-orang musyrik, ya. Sehingga tidak ada jalan lain bagi mereka melainkan mereka harus meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halamannya, min ajlil aqidah, demi karena akidah, ya. Maka itulah pilihan mereka. Mereka memilih untuk menyelamatkan akidah mereka,
dan mereka meninggalkan kampung mereka karena pilihan cuma dua, ya tetap tinggal di situ, ya kemudian ikut dengan akidah mereka, atau tinggal di situ tapi tidak bisa beribadah. Akhirnya mereka memilih meninggalkan kampung mereka untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itulah wa hakadzal aqidatu fawqal ahli wal mali wal watan. Urusan akidah itu di atas keluarga, di atas harta, di atas kampung halaman atau negeri, ya. Menjaga agama itu di atas semuanya, ya. Agama itu di atas semuanya. Baik. Faedah yang kedua, apa yang akan kita katakan kepada orang-orang yang mereka itu justru malah meninggalkan negeri-negeri kaum muslimin dan mereka dalam tanda kutip berhijrah, ya, malah berhijrah ke negeri kafir karena karena begitu bangganya dengan peradaban kafir, peradaban orang kafir. Apa yang kita katakan? Sementara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu apa? Meninggalkan, ya, Mekah itu untuk menjaga agama mereka. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita di negeri kaum muslimin. Kita sholat, ya, tenang. Ini kita sudah dengar azan ini, ya. Artinya apa? Sudah masuk waktu Isya. Coba bayangkan kalau kita ini nggak bisa azan atau dilarang azan, nggak bisa pengajian seperti ini, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini, negeri kesatuan Republik Indonesia, dan juga menambahkan keberkahan di atas keberkahan, dan Allah menjauhkan dari segenap mara bahaya. Ini saja mungkin yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurangnya Ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.